Saudara Polda Jawa Barat menyebut Peggy alias Peron diduga sebagai otak dari aksi pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Sebelumnya polisi menangkap Peggy Setiawan alias Peron di Bandung, Jawa Barat usai bekerja sebagai buruh bangunan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas menyatakan dugaan ini berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi termasuk pelaku lain. Polisi sempat kesulitan melacak keberadaan Peggy lantaran kerap berpindah tempat dan berganti nama. Itu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Sebelumnya polisi menggeledah kediaman Peggy alias Peron yang berada di Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Polresta Cirebon menyebut penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti terkait pembunuhan Vina 8 tahun silam. Selain penggeledahan, polisi juga meminta keterangan ibu dan 2 orang adik Peggy alias Peron. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Dah, itu aja. Ada berapa orang? Ada berapa orang yang ditemui Pak Sedang? Yang ditemui berapa orang? Di dalam tadi ada 3 orang. Ya. Siapa aja itu? Berapa aja? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa saksi. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap? Insya Allah. Saudara, sementara itu Ketua RT tempat Peggy dan keluarganya tinggal menyebut Peggy alias Peron merupakan sosok yang tertutup. Ketua RT 2 RW 2 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Aris Lemana menyatakan Peggy jarang bergaul dengan warga sekitar. Bahkan beberapa kali terakhir Peggy kerap gunakan masker, jaket, topi saat keluar rumah. Terkait penggeledahan kemarin, Aris menambahkan jika polisi menyita sejumlah dokumen dari rumah Peggy. Kifayah ada orang meninggal juga nggak pernah keluar, nggak pernah keluar lah sama golongan kita tuh. Terakhir sih. Saya kan ikut penyidik jadi dampingnya otomatis ngeliat. Apa aja Pak yang Ya paling bukti yang menguatkan sosok pribadi Peggy aja mas. rapot ya? Model rapor, Terus kayak gitu terus. Untuk keluarga lah, model-model kayak gitu aja. Kami gambarkan lini waktu kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup, 1 orang divonis 8 tahun penjara karena di bawah umur. 3 orang tersangka kabur alias buron meski 8 tahun berselang, 1 diantaranya yaitu Peggy alias Peron ditangkap di Bandung Selasa kemarin. Kasus ini sebelumnya terjadi 27 Agustus 2016 silam. Tak lama berselang, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Namun 3 tersangka melarikan diri alias buron. Sejak Oktober 2016 hingga Mei 2017, tersangka diajukan ke pengadilan dan divonis penjara seumur hidup. 1 tersangka divonis 8 tahun penjara. Ke-8 terpidana sempat mengajukan gerasi pada 2019 namun ditolak. Kasus ini kembali jadi perbincangan publik usai film bergenre horor dengan judul Vina sebelum 7 hari tayang. Tak lama berselang, media sosial diramaikan tuntutan penyelesaian kasus Vina hingga pengacara Hotman Paris mendatangi keluarga Vina. Hotman menyebut ada kejanggalan BAP hingga dugaan rekayasa kasus. Kabupaten Cirebon
Sementara itu, salah satu kuasa hukum terpidana menyatakan ada kejanggalan saat polisi menetapkan tersangka. Kuasa hukum Rivaldi Widianingsih menyatakan kasus yang menimpa kliennya cacat sejak awal pembuatan laporan BAP. Menurut Widianingsih, Rivaldi diminta mengaku apa yang disangkakan meski tak melakukannya. Di situ adanya Andika, sedangkan Andika itu bukan Rivaldi. Andika di situ jelas dengan umur 23 tahun, alamat Banjarwangunan, Mundu. Sedangkan Rivaldi Adita Wardana alias Ucil itu umur 21 tahun, alamatnya di Pamengkang. Tapi kenapa bisa ada di polisi itu? Karena pada saat itu Rivaldi ada kasus yang mengenai penganiayaan dan membawa sajam tanpa izin. Di kasusnya tanggal 29 April, kejadiannya di Grage. Saudara, Komnas HAM menyatakan telah menindaklanjuti aduan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina yang bernama Saka Tatal. Terpidana Saka Tatal mengaku sebagai pembunuh Vina karena tidak tahan dipukuli polisi. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengungkapkan kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti pernah mengadukan kasus kliennya ke Komnas HAM pada September 2016. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda Jabar pada Januari 2017, namun tidak menerima balasan dari Polda Jabar. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda Jabar pada awal Mei lalu untuk kembali menindaklanjuti kasus ini. Kalau rencana mah kurang tahu ya. Polda Jabar ya, terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan waktu itu ya, kejadiannya bulan Agustus ya, sekitar awal seperti itu. Kemudian kami mengumpulkan bukti-bukti waktu itu dari visum, minta keterangan segala macam itu yang sudah dilakukan. Tetapi itu sudah masuk pengadilan ketika itu 2017. Jadi kami nggak bisa proses kan. Jadi kami menunggu putusannya aja seperti itu. Dan kami awal Mei ini ketika ada film Vina itu tentang Vina, kami meneliti lagi dan kami koordinasi lagi dengan Polda Jabar. Terpidana kasus Vina yang telah bebas, Saka Tatal mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Saka merasa dapat tekanan dari polisi dan dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina. Mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Lantas seperti apa perkembangan kasus pembunuhan Vina pasca Peggy alias Peron tertangkap? Informasi lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Vida, 8 tahun, bagaimana Peggy mengelabui polisi? Kabarnya Peggy itu sempat tertangkap tapi kemudian bebas dan sekarang tertangkap lagi. Jadi sebetulnya apa bukti baru yang didalami pihak kepolisian? Livi dan juga saudara, itulah juga yang menjadi hal yang kemudian kami awak media masih meminta keterangannya dari pihak kepolisian, utamanya adalah pihak penyidik yang menangani kasus dari pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Cirebon 8 tahun silam. Namun yang dapat dipastikan oleh pihak kepolisian terkait hal ini adalah Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon yang Selasa malam lalu diamankan. Ini adalah buronan atau satu dari 3 buronan yang selama 8 tahun ini tengah diburu oleh pihak kepolisian terkait keterlibatannya dalam kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Cirebon. Dan bahkan polisi dari Polda Jabar ini juga memastikan peranan dari Peggy sebagai tersangka ini merupakan otak dari
tindakan pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa pada Vina Cirebon. Dan tentunya hal ini ditetapkan oleh pihak kepolisian berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, baik itu kepada Peggy Setiawan sejak Selasa malam selama 1 kali 24 jam, dan juga berdasarkan keterangan saksi dan juga alat-alat bukti atau barang-barang bukti yang telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari rumah Peggy Setiawan di Cirebon. Dan kami juga masih menanyakan begitu ya, Livi dan juga saudara, terkait kemudian apakah dengan ditangkapnya atau dinyatakannya Peggy Setiawan sebagai tersangka dan juga otak pembunuhan dalam kasus ini, itu artinya polisi ini juga telah dapat membuka gerbang terkait siapa kemudian dan juga di mana lokasi dari dua pelaku atau DPO lainnya yang saat ini juga masih menjadi kemudian buruan dari pihak penyidik dari Polda Jabar. Dan juga Livi dan juga saudara, yang perlu diperhatikan juga di sini adalah keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait bagaimana sebetulnya hasil penyelidikan dari kasus ini. Sementara memang belum ada keterangan resmi atau rilis resmi yang bisa diberikan oleh pihak kepolisian kepada media begitu ya, Livi dan juga saudara. Namun memang pihak kepolisian menyebut bahwa secepatnya nanti jika memang proses penyelidikan ini sudah selesai dilakukan, pihak kepolisian ini akan segera menggelar konferensi pers terkait hal ini. Dan harapannya tentunya Livi dan juga saudara, mengingat begitu banyaknya asumsi terkait kasus ini, diharapkannya pihak kepolisian ini dapat kemudian menjawab sejumlah pertanyaan yang saat ini banyak mencuat di publik terkait kasus ini, mulai dari kemudian adanya dugaan kejanggalan proses hukum dan juga salah tangkap begitu ya yang selama ini menyebar informasinya di masyarakat. Dan tentunya kami masih tunggu, Livi dan juga saudara, informasinya. Kabid Humas Polda Jabar ini memberikan statement bahwa kemungkinan konferensi pers ini bisa saja dilakukan pada hari Senin depan. Livi. Baik, terkait dengan dugaan penyiksaan yang dilakukan pihak penyidik dari awal proses ini berlangsung, ada informasi apa soal ini dari pihak Polda Jabar? Ya, Livi, belum banyak hal memang yang bisa diberikan oleh pihak Polda Jabar. Kami sejak pagi hari tadi juga tengah menanyakan hal ini, baik itu kepada Kabid Humas Polda Jabar maupun kepada Dit Reskrimum Polda Jabar atau Direskrimum Polda Jabar. Singkat begitu jawaban yang diberikan, bahwa proses penyidikan ini masih berlangsung, tidak banyak hal yang memang bisa kemudian, utamanya ini adalah tidak banyak teknis penyidikan yang kemudian bisa diberikan terlebih dahulu kepada publik. Khawatir Livi dan juga saudara, ini kemudian bisa mengaburkan proses penyidikan yang masih dilakukan hingga saat ini, yang pastinya disampaikan oleh penyidik dari Polda Jabar dan juga Kabid Humas Polda Jabar ini adalah meminta masyarakat untuk kemudian menunggu proses penyidikan, dan nanti sampai akhirnya penyidikan ini selesai atau secepatnya ini pihak kepolisian tentunya akan memberikan informasi lengkap terkait hal ini. Livi. Terima kasih Fida atas informasi Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.